Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iblis kesalahannya terhadap Allah Subhanahu wa taala tidak mau sujud. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbaru wa kana minal kafirin. Baiklah, kita masuk pada tema mengenai sepak terjang setan terhadap manusia. Ya, terima kasih teman-teman yang sudah hadir dan memberi support pada kesempatan saat ini. Ya, setan mengganggu manusia sejak dilahirkan hingga kita menangis. Apalagi setan berusaha untuk ikut dan makan makanan kita. Ya, kalau kita makanan minum tidak baca bismillah, setan juga ikut menginap di rumah kita. Jika kita masuk ke rumah tidak baca bismillah, tidak baca assalamualaikum. Kita lanjutkan dengan pekerjaan tetap setan dan anak buahnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya iblis menempatkan singgasananya di atas laut, kemudian ia mengirim pasukan-pasukan setan. Yang paling dekat kedudukannya dengan iblis adalah setan yang paling besar melakukan fitnah. Salah satu pasukannya datang menghadapnya melaporkan, aku tidak meninggalkan manusia sehingga aku pisahkan ia dari istrinya atau bercerai suami dengan istrinya. Iblis pun mendekatkannya seraya berkata, ya, sebaik-baiknya pasukan adalah kamu. Hadis riwayat Muslim. Pekerjaan tetap setan yang berbahaya ini, ya. Coba kita bayangkan jika suami istri bercerai, mereka itu berpisah bukan hanya dua orang insan itu saja, ya, tetapi dua keluarga. Si istri tentu punya ayah, punya ibu, punya adik, punya kakak. Ya, si suami gitu juga, dia punya ibu, punya ayah, punya adik, punya kakak, dia punya family. Nah, jadi kalau suami istri itu terjadi perceraian, maka bisa dua keluarga besar menjadi sakit hati, sehingga silaturahim bukan hanya terputus suami istri itu saja, tetapi terputus dua keluarga. Ya, kata Rasulullah, tidak masuk surga orang yang memutuskan silaturahim. Nah, jadi itulah makanya fitnah yang paling besar pekerjaan tetap setan itu, yaitu menceraikan suami dengan istrinya. Jadi besti-bestiku yang sudah berumah tangga, jaga rumah tangganya, ya. Nah, yang punya suami, jaga suaminya. Ya, jangan sampai suaminya selingkuh. Jadi layani suami dengan baik, lahir dan batinnya puaskan, ya. Ya, pokoknya seperti itulah, tidak pantas saya sebutkan sebenarnya, ya. Begitu juga sebaliknya, si suami yang sudah punya istri, puaskan istri lahir batinnya, ya. Puaskan lahir dan batinnya, jangan sampai istrinya selingkuh. Nah, karena tidak adanya kepuasan batin di antara dua keluarga, itu makanya terjadi ketidakpuasan sehingga terjadi perselingkuhan, di samping iman yang tipis, ya. Kemudian jika ada hal-hal yang ganjil seperti si istri melayani suami tidak hot lagi, merasa dingin, itu periksakan diri. Barangkali ada sihir orang-orang yang iri dengki dengan keluarga suami istri ini untuk mencerai-beraikan. Ya, artinya begini, orang yang iri dengki itu mendatangi dukun. Dukun ini menyuruh jin untuk memporak-porandakan suami istri. Berbagai macam caranya. Ya, bisa dari hubungan suami istri diranjang, si istri mengalami pendarahan yang dahsyat. Ya, setiap suaminya mau minta untuk melakukan hubungan suami istri, si istri tidak bisa. Datang bulannya itu betul-betul diganggu, tidak teratur gitu, ya. Pokoknya si suami asal mau berhubungan, dia menstruasi seperti itu. Itu pengaruh sihir itu, ya, bahaya. Jadi diobati dengan ruqyah syariah supaya menstruasinya itu teratur, kecuali kalau memang udah faktor umur, sudah menopause, ya kan. Jadi melalui hubungan badan suami istri yang tidak nyaman, itu bisa terjadi perceraian akhirnya, ya kan. Bisa jadi dari segi ekonomi gitu kan,
Istri mempunyai penghasilan yang lebih tinggi dibuat oleh setan merasa sombong, yang merendahkan suami, yang menganggap bahwa penghasilannya itu lebih besar sehingga sombong, sisikan setan diturutinya, padahal surganya istri itu di suami kan gitu. Kalau dia taat kepada suami, menjadi istri yang soleh, ya sama-sama masuk surga insya Allah ya. Begitu juga kebalikannya ya, si suami yang punya penghasilan besar, si istri di rumah saja menganggap si istri ini rendah ya, sehingga suami ini merasa di rumah itu seperti raja, merasa berkuasa gitu kan. Begitu juga terhadap anak-anaknya. Pokoknya berbagai macam cara setan membuat fitnah agar suami istri ini bercerai, itu intinya. Jadi jagalah rumah tangga kita masing-masing ya. Kemudian jika ada hal-hal yang mengganjil, periksakan ya, periksakan diri. Kalau memang sakitnya ke medis ya, periksakan diri ke dokter ya. Nah, jika penyakit itu non medis ya dengan ruqyah syariah. Tapi sebaiknya saran saya, setiap penyakit itu kan ada obatnya. Jadi setiap penyakit itu dahulukan yang nomor satu dengan ruqyah dulu ya, dengan mengaji, dengan doa dulu, nanti baru ke dokter. Kadang-kadang penyakit itu karena sihir orang, guna-guna orang, santet orang ya. Nanti dokter bisa ditipu oleh setan ya. Nanti kalau sudah terjadi operasi lah ya, coba ini coba itu, nanti menyesalnya belakangan, nggak sehat-sehat dengan kedokteran, karena penyakitnya itu didatangkan oleh setan atau jin-jin kafir yang dikirim oleh dukun-dukun jahat ya, oleh orang-orang yang punya guna-guna, punya sihir seperti itu ya. Jadi hati-hati ya, itu pekerjaan tetap setan untuk memporak-porandakan hubungan suami istri. Padahal kan ketika kita mau punya istri kan susah itu ya, harus mendatangkan dua keluarga besar, diundang, beri makan, mengeluarkan mahar, mengundang Pak Kua, mencari saksi ya kan. Nah, kenapa kita sudah berumah tangga tidak bisa kita pertahankan ya kan? Kalau kita salah cepat minta maaf ya, istri salah dengan suami cepat minta maaf. Begitu juga sebaliknya, kalau suami salah jangan gengsi ya, minta maaf juga terhadap istri. Pokoknya jagalah rumah tangga kita ya sampai tua-tua, kecuali yang memisahkan kita hanya kematian saja ya. Demikian ya, mudah-mudahan ini bermanfaat.